Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ayah bunda. Selamat pagi anak-anak semua. Kita masuk di pembelajaran tema 8. Kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi, maka kita membaca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalaman materi tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Oke, perhatikan ya anak-anak ya. Oke, aturan keselamatan di rumah. Membaca dan menentukan tanda waktu. Kita belajar tentang matematika dulu, yaitu tentang waktu. Perhatikan, di sini ada jam, ya, ada jam menunjukkan pukul 6. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat 2 jarum jam. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit ya. Di jam itu, di jam analog ada 2 jarum, yang satu panjang, yang satu pendek. Yang pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Oke, membaca dan menentukan tanda waktu. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam. Selain itu, jarum panjang sebagai penunjuk menit. Perhatikan ya, perhatikan di situ ada gambarnya. Pukul berapakah Jonas makan siang? Pukul berapa anak-anak di situ? Iya, betul. Itu pukul 1 siang ya. Pukul 1 siang atau 13.00. Perhatikan, pada gambar tersebut terdapat gambar jam seperti berikut. Nah, perhatikan, di situ ada jarum panjang dan di situ ada jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan ke angka 1, jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Dibaca pukul 1 ya. Pukul 1. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya. Oke, menulis tanda waktu. Perhatikan, untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Perhatikan, jarum pendek menunjukkan ke angka 4 yang pendek. Jarum panjang menunjuk ke arah 12. Ditulis pukul 4 atau 04.00 ya. Perhatikan nak ya. Jarum panjang tadi di angka 12, jarum pendeknya di angka 4. Oke, sudah terlihat semuanya ya. Tanda waktu 24 jam. Perhatikan, pada penulisan tanda waktu 24 jam, tidak diperlukan lagi keterangan waktu pagi, siang, atau sore, atau petang, ya, atau malam. Dalam satu hari ada 24 jam waktunya. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang waktu disebutkan. Perhatikan gambar yang pertama, pukul 1 siang ditulis pukul 13.00 ya. Kenapa demikian? Karena hanya ada 12 angka pada jam analog. Maka setelah pukul 12 siang,
waktu disebutkan itu diteruskan ya nak ya. Jadi kalau lebih dari jam 12 siang ini ditulis pukul 13.00 atau jam 1 ya, tapi menulisnya 3.00. Gambar yang kedua, pukul 12 malam ditulis pukul 24.00 ya. Maka ini angka yang di sini itu diteruskan ya. Berarti kalau jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 12, berarti pukul 24.00 ya. Ini malam. Terus lagi, gambar yang ketiga, pukul 6 pagi ditulis pukul 06.00 ya. Jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek ada di angka 6. Ditulis pukul 06.00. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Kalau tadi kita sudah belajar tentang jam, kita akan belajar tentang huruf kapital. Kita akan mengulang lagi ya nak ya. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Di sini huruf kapitalnya ada di huruf T, ada di huruf Y, dan di huruf M, dan di huruf E, ya. Bawahnya, berdoalah kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Berikutnya, kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu, ya. Ini contoh-contoh penulisan huruf kapital. Oke, penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Nah, jadi ketika kita menulis nama seseorang harus awalannya menggunakan huruf kapital. Bisa dipahami ya? Oke, perhatikan. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contoh, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Jadi tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Perhatikan, menggunakan tanda titik dalam percakapan. Perhatikan ya nak. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Tadi sudah ya, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Tanda tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya. Seperti ini ya, tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah,
pada suatu kata. Perhatikan kalimat tanya dalam percakapan. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa. Ya, kata apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Ya. Berikutnya, kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Oke, kita lanjut ya. Persatuan dalam keberagaman. Kalau tadi kita sudah belajar tentang tanda titik dan kalimat tanya, sekarang kita akan belajar tentang persatuan dan keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita, misalkan perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nak, walaupun kita berbeda agama, berbeda kulit, berbeda asal daerah, suku bangsa, tapi kita tetap menjaga satu persatuan, ya. Harus menjaga kerukunan. Kenapa? Karena kalau tidak kita menjaga, akibatnya akan bagaimana? Negara Indonesia akan menjadi kacau. Tapi banyak terjadi permusuhan. Tetapi jika kita selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, Indonesia akan tetap damai. Kita lanjut ya. Perhatikan di sini. Di sini ada percakapan 3 anak laki-laki. Perhatikan ya. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Iya, benar kamu Ruth. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api, Rudi, Jonas. Nah, walaupun api unggun ini hangat, tetapi kita tidak boleh terlalu dekat. Supaya apa? Supaya apa, Nak? Karena api unggun itu, jika apinya sudah menyala, kok kita terlalu dekat, takutnya nanti bisa mengenai tubuh kita ataupun baju kita. Nah, bisa mengakibatkan luka bakar ya Nak ya. Jadi harus tetap hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Persatuan dalam kegiatan olahraga. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Kita harus kompak ketika olahraga. Supaya apa? Supaya ketika kita kompak dalam satu tim itu, kita bisa menang. Nah, tapi kalau kita tadi tidak kompak, tidak akan menang. Kenapa? Karena kurang koordinasi, karena kurang satu tim, karena kurang kekompakannya. Nah, berbeda dengan jika tadi kita sudah mengatur strategi, kita kompak dengan yang lain. Nah, bisa saja kita yang akan jadi pemenangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Selain bekerja sama, kita harus mengemban sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta mentaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif,
kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, jadi ketika kita bermain dengan teman kita harus bersikap sportif, kita harus jujur, selalu mentaati aturan dalam sebuah permainan. Jadi kalau kita melanggar, berarti kita sudah berbuat curang ya. Berarti kita harus bersikap sportif ya, Nak. Oke, kita lanjut ya. Persatuan dalam keberagaman agama. Perhatikan. Nah, di sini ada 4 siswa ya. Ada yang memakai jilbab, ada anak perempuan yang tidak memakai jilbab, dan ada anak laki-laki di depannya. Perhatikan. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Kerukunan dapat terjaga karena sikap saling menghargai dan saling menghormati ya. Tadi sudah Bu Guru jelaskan, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit ya, tetapi kita harus selalu menghargai dan menghormati orang lain. Jadi tidak boleh kalau kamu tidak seagama denganku, kamu tidak boleh bermain denganku, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus selalu menghargai dan menghormati. Oke, perhatikan ya Nak. Di sini ada tempat ibadah agama di Indonesia ya. Yang pertama ini ada tempat ibadah orang Kristiani ya, orang Kristen. Tempat ibadahnya namanya gereja. Hari rayanya adalah hari Natal. Di bawahnya ini ada tempat ibadah agama Hindu. Namanya Pura ya. Hari rayanya adalah Nyepi. Di bawahnya lagi ini adalah tempat ibadah umat Kristen ya atau Katolik. Tempat ibadahnya namanya katedral. Hari rayanya adalah hari Natal, sama dengan umat Kristiani ya. Di atas lagi yaitu agama kita, agama Islam ya. Tempat ibadahnya bernama masjid. Hari rayanya adalah Idul Fitri. Di bawahnya ini tempat ibadah agama Buddha, namanya adalah Wihara, hari rayanya adalah Waisak. Di bawahnya ini tempat ibadah agama Konghucu, nama tempatnya Klenteng, hari rayanya adalah Imlek ya. Jadi anak-anak harus tahu ya tempat-tempat ibadah agama selain agama Islam. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang tempat ibadah, kita akan belajar SBDP, tekanan kuat dan lemah pada lagu. Perhatikan, pernahkah kamu menyanyikan lagu Kasih Ibu? Lagu Kasih Ibu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Kasih Ibu berpola 2 ketukan pada setiap birama. Lagu ini juga memiliki tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Perhatikan ya. Oke, silahkan perhatikan dulu. Perhatikan lirik lagunya. Satu-satu aku sayang ibu, ya. Satu-satu sayang ibu. Yuk kita nyanyikan bersama ya. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Oke, bisa dipraktekkan di rumah anak-anak, boleh dengan kakaknya atau dengan mama ya nak ya.
Oke. Lagu tersebut memiliki nada panjang dan nada pendek. Nada panjang dibunyikan satu ketukan, misalnya ya. Dengar ya nak. Dibunyikan satu ketukan, sedangkan 3 dibunyikan satu ketukan ya. Nada pendek dibunyikan 1, 2 ketukan, misalnya 4 dan 3. 4 dibunyikan 1 sampai dengan 2 ketukan, 3 dibunyikan 1, 2 ketukan. Ya, Bu Ana ulangi. 4 dibunyikan 1, 2 ketukan, 3 dibunyikan 1, 2 ketukan. Ya, nanti kita bisa praktek di rumah ya nak ya. Oke, perhatikan. Bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Kamu sudah mempelajari tekanan kuat dan lemah pada lagu. Selain itu, kamu juga sudah mempelajari nada panjang dan nada pendek. Kamu menentukan kuat, lemah, atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Misalnya alat musik pianika ya. Siapa di rumah punya pianika, silahkan nanti kamu praktekkan. Bu, kalau aku tidak punya, boleh hanya dengan menggunakan ketukan saja ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Anak-anak tetap semangat ya. Tetap selalu mengedepankan yang namanya kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa tetap belajar karena waktunya kita hanya singkat sekali. Apabila ada anak-anak yang belum dipahami, kalian bisa japri ke wali kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.